Baik, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran adalah termasuk keluarganya Allah. Masya Allah. Apakah kita termasuk keluarganya Allah? Kita cari jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Sestari, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang mungkin di dalam materi itu teman-teman bisa menambah wawasan tentang Al-Quran. Amin. Keistimewaan tilawah atau membaca Al-Quran. Kita tahu ya bahwa kita suci umat muslim adalah Al-Quran. Saking istimewanya Allah memberikan 10 kebaikan dalam satu huruf. Di dalam hadis riwayat Tirmizi tidak disebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tapi kita juga perlu aturan-aturan lain ketika kita membaca Al-Quran. Gak bisa sembarangan. Makanya kita akan mempelajari ilmu tajwid. Definisi ilmu tajwid. Pak Ustaz, apa sih definisi ilmu tajwid? Menurut Pak Ustaz apa? Ya bisa. Baik. Kalau Yati pas. Jadi definisi ilmu tajwid itu ada dua, yang secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, tajwid itu artinya membaguskan bacaan. Dan secara istilah, yaitu mengeluarkan tempat-tempat huruf dan memberikan hak dan mustahak huruf. Apa sih hak dan mustahak huruf? Hak huruf adalah sifat asli, sifat bawaannya huruf yang dibawa dari lahir, ya itu huruf sudah punya sifat. Salah satunya jahar, istifal dan lain sebagainya. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat bawaan, sifat yang muncul sewaktu-waktu. Misalkan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya menjadi apa? Jadi apa namanya? Bertemu fa. Ihfa berbunyi. Ihfa ya. Itu disebut dengan mustahak huruf. Ihfa itu mustahak huruf. Ihfa, idhar, iqlab itu mustahak huruf. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid. Teman-teman di sini masih suka belajar ilmu tajwid atau tahsin dengan guru ngaji? Coach Rafiq ya, sama Bu Imran. Jadi waktu mempelajari ilmu tajwid sebenarnya adalah fardu kifayah. Gugur kewajibannya ketika seseorang melaksanakannya. Betul Pak Ustaz? Betul. Tapi membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Setiap orang memiliki kewajiban yang sama ketika membaca Al-Quran, itu harus menggunakan kaidah ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid juga dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah tahu tajwidnya dan tahu tempat waqaf. Tempat waqaf itu tempat berhenti. Jadi kita gak bisa sembarangan ngeraba saja gitu baca Al-Quran. Harus tahu tempat waqaf ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid? Tujuannya yaitu supaya kita tuh terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca ilmu tajwid. Kita baca ABCD aja ada aturannya, gak bisa langsung main alif bata. Itu juga ada tujuannya agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran ada yang namanya kesalahan jelas, ada yang namanya kesalahan samar. Belum. Kesalahan jelas itu kesalahan yang ketika membaca Al-Quran bisa mengubah makna. Contohnya, dhammah dibaca fathah itu mengubah makna. Ain dibaca hamzah itu mengubah makna. Nah, kalau kesalahan kafi atau kesalahan
ketika membaca Al-Quran kita lupa gunah, lupa dengung, lupa ikhfa, namun tetap harus diperbaiki ya, walaupun itu termasuk kesalahan sama. Ada tingkatan, ada 4 level bacaan dalam Al-Quran. Pertama tahqiq, itu bacaan yang paling lambat. Boleh dicontohin? Boleh. Contohnya gini, kalau tahqiq yang lambat banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lambat banget. Ya, tapi dengan tajwid. Yang kedua taktil itu bacaan lambat. Kalau yang tahqiq itu sangat lambat, yang taktil lambat. Itu biasa digunakan untuk mengajarkan kepada murid. Ada tadbir itu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, standar dan tetap bertajwid. Yang terakhir ada hadar. Ini kita bacaan yang paling cepat. Saya contohkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang membacanya cepat namun tetap bertajwid dan memangkas panjang pendek mad. Nah, ini contoh yang mutajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, dan ada idgham. Ini yang paling banyak ditemui. Baik, idgham kan artinya jelas, ikhfa artinya sama. Jika cintamu terhadap Al-Quran seperti ikhfa, sama-sama cinta nggak ya sama Al-Quran? Maka mari kita buat untuk menjadi lebih jelas, justru seperti idhar. Masya Allah. Jadi kapan kita belajar Al-Quran bareng? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, cuma saya agak mungkin nanti dipilih yang apa ya? Pada saat menanyakan, karena tidak semua orang menguasai nih. Apalagi kalau misalnya yang sudah dilabelin ustaz ditanya begini, mau jawab tak salah, nggak jawab nggak enak. Itu membuat audiens ciut sebenarnya. Saya tadi juga, waduh jangan-jangan kesan. Nggak enak juga. Nggak apa-apa itu jadi kalau misalnya ternyata kita mempresentasikan ini, misalnya di memang murid semua yang sedang belajar begini mungkin. Oke, tapi kalau misalnya orang umum gitu, itu mungkin akan merasa agak ciut nih. Wah nanti jangan-jangan saya bertanya jadi takut. Ya itu sih. Tapi secara ini oke, secara timing oke. Ya terlihat sangat menguasai dan ini kan memang yang dikerjakan sehari-hari ya. Artinya memang ya kita sangat mengetahui bahwa tema yang diambil seperti yang Mas Novi kemarin bilang itu yang dipraktekkan, yang disuka, yang dikuasai. Iya. Sekarang kan nggak tadi pembukaannya menyentil banget ya, gitu kan pertama tuh. Dan ini ilmu agama, tema menarik gitu. Saya juga dapat ilmu ini dari Ibu Berti ya, kan kebetulan ikut kajian Bu Berti juga. Beliau guru kajian saya juga. Kita satu guru, satu guru, tapi ilmunya banyak kan Ibu. Saya suka pembukaannya. Izin bertanya cantik. Iya, Itu mic deket banget sama mulut. Mulutnya kayak magnet. karena takut kelihatan gemetar bibir. Oh, itu strategi, tapi suara jadi kadang-kadang sesekali pecah. Enggak. Makanya nggak apa-apa. Nanti sebelum mulai teman-teman dicoba tes. Boleh. Nggak salah juga walaupun ini udah sudah hadir semua, nggak apa-apa.